Indonesia nampaknya semakin maju dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya dalam rangka memperluas pengembangan kota dan konektivitas antar dan dalam kota. Pemerintah Indonesia telah merencanakan mega proyek tol laut modern yang akan mempermudah mobilitas dari kota Balikpapan dan sekitarnya menuju Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang baru. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan transformasi ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan tol laut ini sebelumnya direncanakan akan dimulai pada tahun 2024 dan merupakan bagian penting dari infrastruktur IKN yang baru. Meskipun proyek ini memiliki nilai yang fantastis, tol laut dipilih untuk mempersingkat jarak tempuh masyarakat dari kota-kota sekitar seperti Balikpapan dan Samarinda ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara yang menjadi lokasi IKN. Dengan adanya tol laut yang dilengkapi terowongan bawah laut, perjalanan akan menjadi jauh lebih efisien, dari yang tadinya memerlukan setidaknya 50 menit, menjadi sekitar 30 menit. Pemerintah Indonesia memilih untuk membangun tol bawah laut menuju Ibu Kota Negara, atau IKN Nusantara daripada jembatan di Teluk Balikpapan dengan beberapa pertimbangan penting. Meskipun biaya pembangunan jembatan mungkin lebih rendah, keputusan untuk menggunakan terowongan bawah laut atau immersed tunnel didasarkan pada upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tersebut. Pertama, salah satu alasan utama adalah perlindungan terhadap fauna dan flora endemik yang ada di sekitar Teluk Balikpapan, termasuk spesies yang dilindungi seperti bekantan. Pembangunan jembatan dapat mengubah morfologi lingkungan dan berpotensi merusak habitat alami, sementara terowongan bawah laut dirancang untuk meminimalkan dampak tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menegaskan bahwa dengan memilih terowongan bawah laut, mereka dapat mengurangi gangguan terhadap ekosistem lokal dan melindungi kawasan mangrove yang vital bagi lingkungan. Kedua, teknologi immersed tunnel telah terbukti efektif di berbagai negara, seperti di Eropa dan Korea Selatan. Metode ini memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, dengan perawatan yang lebih mudah dibandingkan dengan jembatan konvensional. Selain itu, terowongan bawah laut dapat memberikan jalur transportasi yang lebih aman dan efisien tanpa mengganggu lalu lintas laut di atasnya. Ketiga, proyek ini sejalan dengan konsep pengembangan IKN yang mengedepankan keberlanjutan dan harmoni antara alam dan teknologi. Dalam rencana induk IKN, ada penekanan pada prinsip pembangunan yang mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial. Dengan demikian, tol bawah laut tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi tetapi juga sebagai bagian dari upaya lebih besar untuk menciptakan kota yang berkelanjutan. Teknologi immersed tunnel digunakan karena lebih ramah lingkungan. Teknologi immersed tunnel adalah metode konstruksi terowongan yang dibangun di bawah air, di mana segmen-segmen terowongan yang kedap air dibuat terlebih dahulu di darat, kemudian ditenggelamkan ke dalam air dan dihubungkan satu sama lain. Metode ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1893 dan telah digunakan di berbagai negara untuk membangun jalur transportasi yang melewati perairan, seperti sungai dan laut. Terowongan ini terdiri dari beton berbentuk boks dengan panjang antara 1 sampai 1,5 km. Beton-beton ini akan ditempatkan di dalam air dengan cara ditenggelamkan dan dihubungkan dengan jalan di darat. Teknologi ini sudah digunakan di beberapa kota di dunia, seperti di Fehmarn, Eropa dan Gyeonggi Busan, Korea Selatan. Walaupun pembangunan immersed tunnel dinilai lebih mahal, namun memiliki kelebihan seperti metode perawatan yang lebih mudah dan gangguan lingkungan yang lebih sedikit dibandingkan jembatan konvensional. Pemerintah melalui PT Hutama Karya, bekerja sama dengan perusahaan konstruksi Korea Selatan Daewoo Engineering Construction, untuk melakukan studi kelayakan proyek ini. Meskipun proyek ini memakan biaya fantastis, pembangunan tol laut dan immersed tunnel diharapkan dapat mendukung konektivitas dan mobilitas di IKN Nusantara. Pembangunan tol bawah laut yang akan menghubungkan daratan Balikpapan dan IKN yang terpisah oleh Teluk Balikpapan. Tol ini kabarnya akan menjadi tol bawah laut pertama di Indonesia. Proyek ini pertama kali terkuak ke publik pada Januari 2022, yang merupakan proyek ambisius milik Pak Jokowi. Nantinya, proyek kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan ini akan menjadi salah satu jalur alternatif menuju IKN dari sisi timur,
yakni di sepanjang tol akses IKN segmen 4A Simpang Tempadung Outer Ring Road IKN sepanjang 18,2 km. Saat ini proyek tol bawah laut IKN tengah dalam proses feasibility study atau studi kelayakan. Setelah itu, akan dilakukan basic engineering design oleh Bina Marga Indonesia yang dibantu dengan para tenaga ahli dari Belanda dan Korea Selatan. Jika tahapan tersebut selesai, pembangunan fisik proyek ini awalnya diperkirakan akan dimulai pada tahun 2024. Anggaran proyek tol bawah laut ini dikabarkan akan menelan dana yang tidak sedikit. Staf ahli Menteri Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawijaya, menyebut bahwa untuk 1 km tol saja akan menghabiskan biaya sekitar 4 triliun rupiah. Secara keseluruhan, proyek ini akan menelan anggaran sebesar 11 triliun rupiah. Indonesia patut berbangga karena di dunia hanya ada 6 negara yang memiliki tol bawah laut. Di antaranya ada Uni Emirat Arab, Denmark, Swedia, Norwegia, China, Australia, dan Singapura. Jika Indonesia berhasil membangun tol bawah laut ini, Indonesia bisa dibilang sejajar dengan negara-negara maju tersebut. Meskipun begitu, nampaknya Indonesia harus sedikit lebih bersabar lagi. Pasalnya tol bawah laut yang awalnya direncanakan mulai dibangun pada tahun 2024 sampai saat ini tahun 2025 belum mulai dibangun secara fisik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya akibat pergantian kepemimpinan, yang sebelumnya Pak Jokowi sekarang menjadi Pak Prabowo. Proyek tol bawah laut di Ibu Kota Negara atau IKN, Nusantara di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak dihentikan, tetapi mengalami penundaan yang awalnya direncanakan pembangunan fisik dimulai pada tahun 2024. Saat ini, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan dan direncanakan untuk dimulai pada tahun 2025. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, menyatakan bahwa desain teknis untuk tol bawah laut atau Immersed Tunnel diharapkan selesai pada tahun 2025 setelah studi kelayakan yang telah rampung. Kepala Otorita IKN atau OIKN, Basuki Hadi Mulyono menyebutkan bahwa tahun 2026 proyek tersebut akan didesain dan kemungkinan akan mulai dibangun 2 tahun lagi, yaitu sekitar tahun 2027. Meskipun proyek tol bawah laut di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara mengalami penundaan, proyek ini tetap menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan terbaru, Pak Prabowo menggarisbawahi bahwa pembangunan tol akses ke IKN, termasuk terowongan bawah laut, akan tetap dilanjutkan meskipun ada kebijakan penghentian sementara untuk proyek jalan tol baru yang belum memulai konstruksi. Nah, itulah pembahasan terkait tol bawah laut Indonesia. Semoga tol laut ini segera bisa dibangun dan memudahkan segala urusan rakyat. Bagaimana menurutmu? Silahkan tinggalkan komentar pada kolom di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.